suara saya jelas ya? Jelas, Kak. Oke, syukur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwani fillah wa akhwatillah, dalam puji milik Allah SWT yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat dan tak bosan-bosannya bahkan hingga malam ini Allah telah memberikan nikmat kita banyak sekali. Yang mungkin hari ini hari Sabtu ya, Masya Allah, mungkin teman-teman juga ada yang libur atau ada yang di sekolah, itu adalah merupakan kenikmatan dari Allah SWT. Dan salawat salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita sebagai selaku umatnya yang sangat mengharapkan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sama-sama kita belajar sharing. Dan insya Allah tema kali ini cukup luar biasa teman-teman, yaitu bagaimana kita mengupgrade diri kita. Ya, setelah mungkin Ramadan kemarin kita yang menjalani di 30 hari itu, ya kita ibaratnya mesantren di bulan Ramadan lah gitu ya. Nah, lalu apa hasil dari bulan Ramadan kita kemarin? Nah, mumpung ini masih Syawal dan mungkin belum telat ya kalau misalnya kita ngucapin minal aidin wal faizin buat teman-teman semua ya. Semoga dengan bulan Ramadan kemarin kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa lagi. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya insya Allah saya kali ini akan menampilkan sebuah share screen gitu ya. Mungkin untuk panitia mungkin bisa ya dimohon ditampilkan. Jadi insya Allah teman-teman di sesi kali ini kita akan ya bertafakur ya teman-teman, insya Allah bagaimana luar biasanya ya Allah telah memberikan kita nikmat dan ya itu semuanya itu gratis ya teman-teman. Mata kita ya, tubuh kita ini semuanya Allah berikan gratis. Nah, tinggal kita memakainya untuk apa. Nah, bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Ini di sini ada sebuah gambar ya. Gambar yang ini sangat kita ketahui dan bahkan kita ada di dalam sana. Ya, itu adalah bumi. Ya. Di mana bumi ini tertera semua di situ, ada lautan, ada daratan, ya. Ada bintang-bintang, ada bintang-bintang, ada gunung-gunung ya. Yang di mana di situ kita bisa melihat bintang-bintang. Nah, baru gitu. Nah, itu luar biasa teman-teman. Bagaimana Allah menciptakan semua itu dari asal ya teman-teman. Kita ya sebelum kita mengaku sebagai hamba, coba ya kita lihat sekeliling kita ya, Masya Allah teman-teman, betapa kecilnya kita gitu ya. Bahkan ini ibaratnya sebuah rumah ya, dan rumah ini sangat besar ya. Bumi ini adalah rumah kita yang sangat besar ya. Innal ardullahi wasi'ah gitu ya. Nah, innal ardullahi wasi'ah, jadi bumi itu kata Allah ya, bumi itu luas gitu. Jadi gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, lalu kalau misalnya kita melihat sekitar kita ya, pernah nggak teman-teman kepikiran gitu ya, sebenarnya aku nih ngapain sih di dunia gitu ya? Pernah nggak kepikiran gitu ya, sekali aja gitu, kayak misalnya kayak selewat gitu ada pikiran kayak gitu, mungkin pernah ya. Jadi sebenarnya kayak dunia itu kayak cerita gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah sesuatu yang kita tuh di situ menjadi aktor utamanya kalau di film gitu ya. Nah di bumi inilah teman-teman kita semua ini ya saling bisa bertemu gitu kan. Kita juga kajian ini juga di. Lalu sebenarnya apa sih gitu kan maksud dari Allah itu menaruh kita di bumi? Ya, well, dalilnya cukup jelas ya teman-teman di surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, saya yakin mungkin di sini teman-teman juga menghafali ayat-ayat itu ya. Dan tidak asing lagi dengan kalimat-kalimat seperti itu. Yaitu di situ adalah bagaimana percakapan antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka, dan telah berkata, telah berfirman Allah. Wa idh qala rabbuka, dan telah berkata siapa Tuhanmu, lil malaikati, kepada para malaikat ya. Usjudu salah. Idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Ini bahwa sesungguhnya aku, kata Allah, jailun adalah menjadikan, jailun fil ardi khalifah. Nah, pada bumi khalifah, seorang pengganti. Ya. Nah, pengganti. Nah, kata khalifah di sini adalah pengganti. Nah, yang menarik ya, kita ini pengganti siapa, gitu ya. Ya. Nah, maka lalu apa tugas kita, gitu ya? Jika kita ditugaskan oleh Allah, lalu apa tugas kita? Nah, kalau misalnya kita merujuk pada kitab tafsir Jalalain, nah maka di situ ada syarahnya bagaimana Syekh Jalaluddin itu menjelaskan ya di situ. Salah satu dari Syekh Jalalain gitu ya. Kan itu jadi kitab tafsir Jalalain kan dibuat oleh dua orang ulama ya. Nah, yang salah satunya ini. Nah, ya itu apa di situ tertera yakhlifuni ya, yaitu menggantikan aku. Ya, menggantikan Allah ya, yakhlifuni fi tanfidhi ahkam. Yaitu apa? Untuk melaksanakan hukumku. Ya, hukum seperti apa? Tentu Al-Quran. Fi tanfidhi ahkami ya kan. Ya, huwa Adamun. Nah, dan dia adalah Adam. Nah, Nabi Adam itu adalah ya leluhur kita lah. Jadi ibaratnya dulu tuh kita tuh saudara ya. Nah, kembali lagi. Nah, jadi apa tugas kita? Yaitu adalah menjadi pengganti, yaitu untuk apa? Menerapkan apa yang telah Allah perintahkan. Cukup jelas ya. Kurang dalilnya ada lagi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan adalah untuk menyembah kepadaku. Jelas sampai sini ya. Udah ada 2 dalil yang kita dapatkan. Nah, maka teman-teman mungkin bisa dilanjut ya ke slide selanjutnya. Jadi teman-teman, inilah ya salah satu tugas kita. Nah, teman-teman, lalu ternyata di dunia ini kita itu nggak sendiri, benar? Kalau saya teman-teman lihat di sini ada bayangan orang dan bayangan kucing. Nah, ini saya sengaja gambarkan di situ ya. Jadi kenapa saya taruh kucing dan manusia? Kalau kita lihat sama-sama ya teman-teman, ada sebuah pertanyaan. Apa bedanya kita sama kucing? Ya, kucing yang lucu itu ya. Nah, apa bedanya kita sama kucing? Apa bedanya kita sama sapi? Apa bedanya kita sama hewan-hewan lain? Apa bedanya kita sama semut? Ya, yang dimana sama-sama punya nyawa, sama-sama punya umur, sama-sama bakal mati, ya kan? Sama-sama hidup di dunia. Ya. Lalu tapi apa yang membuat Allah itu menjadikan kita itu sebagai khalifah di bumi? Kenapa Allah nggak memberikan amanat ini kepada kucing? Kenapa Allah nggak memberikan amanat ini kepada gunung-gunung yang itu bisa berdiri kokoh? Kenapa Allah tidak memberikan amanat ini bahkan kepada para malaikat? Ya, sampai sini ya kita cukup bertanya-tanya ya. Kenapa sih gitu kan? Kita yang penuh kelemahan ini, ya kan? Kita yang penuh kesalahan ini kok tetap Allah tuh memberikan kepercayaan kepada kita. Nah, ini teman-teman ya adalah sebuah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa ya yang membuat kita itu berbeda dengan makhluk-makhluk lain? Ya, contohnya misalnya makhluk-makhluk di dunia seperti kucing dan tumbuhan dan sebagainya. Nah, sebelumnya coba kita lihat ya. Nah, teman-teman, di sini di situ ada sebuah garis ya. Di bawahnya itu ada garis, kemudian ada titik 2 merah. Nah, mungkin gambar kurang jelas ya. Jadi ya di situ ada sebuah garis. Nah, ibaratnya garis itu adalah merupakan kehidupan kita. Nah, kehidupan kita, bahkan semua makhluk hidup itu. Nah, garis itu merupakan ya gambaran bagaimana sesuatu itu ada ujungnya, gitu ya. Sesuatu itu bisa berakhir gitu ya. Sesuatu itu bisa terselesaikan. Nah, kecuali di hari kiamat nanti yang itu abadal abid. Nah itu teman-teman, kalau misalnya kita lihat garis yang di sebelah kirinya itu, nah itu saya gambarkan itu merupakan bagaimana kehidupan kita ya sebelum kita hidup di dunia. Ya. Nah itu wallahu alam, itu alamnya itu Allah yang tahu. Nah kemudian titik yang merah yang pertama itu adalah pintu menuju kehidupan yang kedua. Nah itu apa? Ya kita di bumi ini ya, di tempat yang tadi ya, rumah kita yang berwarna biru dan hijau tadi. Nah terlihat di sini garisnya sangat singkat teman-teman. Kenapa singkat? Ya kehidupan kita itu pendek. Ya kehidupan itu kita pendek sekali teman-teman. Ya bahkan kita tuh mungkin merasa hidup ini itu mungkin ya illa bitum illa yauma gitu kan. Mungkin hanya cukup sehari, mungkin cuma kayak sehari kita hidup ya.
kemarin mungkin kita ngerasa ya kayak seakan-akan kita tuh mungkin kayaknya baru tahun lalu kita lahir gitu ya. Kayak gitu. Kayak kita baru di bumi kayak belum lama. Padahal kalau misalnya kita ngeliat umur, ngeliat KTP kan gitu, loh kok di di dompet saya udah ada KTP, berarti saya udah 17 tahun ke atas kan gitu. Berarti kita mungkin udah ada yang tinggal di bumi ini 17 tahun, 10 tahun ya, mungkin ada yang 18 tahun, 20 tahun dan sebagainya. Dan ini adalah merupakan cukup waktu yang mungkin terlihat lama. Tapi apa teman-teman? Coba teman-teman saya tanya di sini ya. Jawabnya dalam hati aja. Kira-kira teman-teman, teman-teman di sini ada nggak yang masih ingat kemarin ngapain aja? Setiap detiknya. Ya kan gitu. Ataupun mungkin kemarin lusanya, ada yang masih ingat nggak ngapain aja? Gitu ya. Dan mungkin kita tuh hanya mengingat itu cuma hari ini saja. Dan mungkin hari ini juga kita akan melupakannya. Jadi bagaimana sesingkat dunia itu? Dunia itu benar-benar singkat, bahkan kita tuh mungkin seakan-akan hidup tuh baru hari ini. Ya, gitu ya. Ya agak lucu sih, tapi emang benar fakta kan gitu. Nah, jadi ini benarlah bagaimana kehidupan dunia. Nah, kemudian kalau misalnya kita melihat ke garis selanjutnya, sebelum balik garis ada titik merah lagi, yaitu bagaimana kematian kita. Dan kita tuh bakal mati, ya. Ya, we are will dead gitu kan. Nah, jadi kita tuh bakal mati dan kemudian kita akan menuju garis yang sangat panjang. Dan sayangnya garis panjang ini itu bisa kita selamat ataupun enggak, gitu ya. Dan keselamatan kita ataupun kecelakaan, keselamatan kita ataupun ya celakanya kita itu tergantung dari garis pendek tadi. Ya, garis pendek itulah yang akan menentukan garis selanjutnya, gitu ya. Hidup kita yang pendek ini, masa muda kita nih yang sangat singkat ini akan menentukan bagaimana kita akan melewati garis selanjutnya, selamat atau celaka. Ya, cukup sadis ya memang, gitu. Tapi apa? Ya ini adalah fakta gitu yang mesti kita jalani sebagai seorang hamba gitu. Nah, teman-teman, kembali lagi tadi ya, kenapa Allah itu menaruh amanah itu kepada kita? Nah, mungkin bisa dilanjut kepada slide selanjutnya. Nah, teman-teman, apa yang membedakan kita dengan kucing? Yang sama-sama punya mata, sama-sama punya hawa nafsu, sama-sama punya rasa lapar gitu kan, sama-sama membutuhkan hajat kan gitu, yaitu tak lain dan tak bukan adalah akal. Ya. Meskipun kucing itu punya otak ya kan, meskipun otaknya mungkin otak sapi itu mungkin lebih besar daripada otak kita mungkin kan gitu. Nah, tapi mereka tidak punya sesuatu yang spesial, yaitu akal. Ya, paham sampai sini ya? Maka dari situlah ya, dari akal inilah bagaimana Allah itu memberikan ya kan amanat kepada kita. Karena kita apa? Karena kita bisa berpikir gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat ya, bukti bahwa kita punya akal ya, mungkin kalau teman-teman lihat ya, pisang ya, sebuah pisang itu kan mungkin kalau di film-film itu kan itu buah kesukaan monyet gitu ya. Nah, coba kita lihat dari sisi ya buah pisang itu sendiri. Nah, teman-teman, dari buah itu aja ya. Nah, monyet dari zaman Nabi Adam sampai sekarang makan pisang tetap aja makan pisang. Ya. Tapi teman-teman, kalau misalnya kita ngeliat manusia, bagaimana ketika melihat buah pisang gitu ya. Yang dulunya itu hanya mungkin makan pisang saja, tapi kalau lihat kita sekarang udah bisa mengembangkan lagi, ya kan? Ya gitu. Karena apa? Adanya akal. Makanya ada bolu pisang, ada keripik pisang, ada es krim pisang, dan sebagainya. Nah, itu adalah bukti bagaimana kita tuh punya akal. Nah, itu ya. Nah, dan akal inilah yang akan akan memberikan kan gitu ya, akan menghasilkan bagaimana itu proses berpikir gitu ya, dari kita menyerap fakta yang ada gitu kan, kemudian dilewat pada panca indera kita, dilihat oleh mata kita gitu ya. Dan kemudian dari mata itu kita ke otak, dan otak itu akan mereview lagi hasil gambarnya yang hak fakta itu dengan maklumat sebelumnya ya gitu ya. Coba teman-teman, saya ingin ngetes ya, coba ngelihat teman-teman di benda sekitar kita gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngelihat gitu ya, warna apa ya, misalnya kita ngelihat warna ini, tembok belakang saya ini kira-kira warna apa ini?
ini warna, kalau ada yang jawab ini warna putih kan gitu ya. Nah, kenapa, coba ada yang bertanya, mungkin kita bertanya, kenapa kita nyebut ini tuh warna putih? Ya, tahu dari mana kita ini warna putih? Nah, inilah pentingnya maklumat gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman, kita dalam proses berpikir itu perlu namanya maklumat. Ya, yang namanya maklumat itu pasti ya akan memberikan jawaban atas apa yang kita lihat gitu. Nah, maka ketika kita bisa melihat ini dan kita tahu maklumatnya, maka kita bisa menjawab ini warna putih. Seandainya kita dulu pas TK, ya kita diajari oleh guru-guru kita ini disebutnya warna hitam, maka kita mungkin hari ini akan menyebut ini warna hitam. Benar? Gitu ya. Nah, inilah bukti, ini adalah akal ya gitu ya. Bagaimana kita bisa berpikir. Nah, gitu. Dan sehingga kita layak oleh Allah untuk bisa mendapatkan sebuah amanah gitu. Tinggal apa? Kita mau mengambil amanah itu atau enggak. Gitu ya. Nah, selain itu, nah kita punya punya hawa nafsu. Nah, gitu ya. Nah, hawa nafsu versus wahyu gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ini ada sebuah challenge ya dari Allah, bagaimana kita hidup itu wahyu versus nafsu gitu ya. Jadi apa maksudnya? Ya, jadi wahyu ya. Karena Islam gitu ya, memandang segala sesuatu itu ya bagaimana kita respon terhadap segala peristiwa itu Islam atur kan gitu. Ya. Jadi setiap apa yang kita lihat di sekitar kita, setiap perbuatan kita itu tidak lain dan tidak bukan itu Islam punya respon gitu ya terhadap peristiwa itu. Nah, tinggal kita pakai wahyu atau nafsu kita. Gitu ya. Nah, maka tadi ketika Allah ya menurunkan kita di bumi itu kan. Nah, qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah tadi. Nah, yang maksud Allah, tujuan Allah itu apa? Yakhlifuni fi kami tadi. Yaitu apa? Bagaimana kita itu memilih ya menjadi hamba yang menerapkan syariat Allah gitu ya. Maka kalau misalnya kita mau keberkahan, nah itu maka dengan syariat Islam gitu. Kalau misalnya kita mau numpang di bumi ini, berarti kita harus memakai syariat Islam. Ibaratnya kalau kita bertamu, teman-teman. Ya, ibaratnya kita di bumi ini kan kita bertamu, gitu ya. Kita bertamu dan nggak mungkin kita itu ya semenah-menah kan kita itu sebagai tamu. Nah, karena ya tuan rumah itu memiliki hukum sendiri, punya peraturan sendiri, maka kita harus mengikuti peraturan itu. Nah, maka kalau misalnya kita punya hawa nafsu ini, nah maka disinilah kita bagaimana Islam memandang hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu seperti apa ya? Bagaimana ya nafsu itu identik kepada ya sesuatu yang mungkar kan gitu. Nafsu yang di sini maksudnya adalah nafsu bagaimana ya kemungkaran. Nah dari sini ya dari challenge ini yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kita melawan diri kita yang nafsu ini, bagaimana kita selaraskan dengan wahyu yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari kita menentukan kebahagiaan, ya kan? Menentukan segala sesuatu itu standarnya adalah bukan dari kita, tapi apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita misalnya mensandarkan kebahagiaan itu dari kita sendiri itu pasti beda-beda. Bener gak? Jadi teman-teman gini, orang satu dengan orang yang lain itu beda-beda. Contohnya, misalnya ada orang ganteng kan gitu, ada orang cowok ganteng kan gitu. Nah, mungkin di antara kita ada yang bilang itu cowoknya ganteng, ataupun itu cowoknya nggak ganteng kan gitu. Ataupun misalnya ada sebuah makanan, yang makanan ini, oh ini makanannya enak, teman kita bilangnya nggak enak kan gitu. Dari situ aja standarnya sudah beda-beda. Ya, minuman ini, oh saya mah sukanya minuman yang bersoda, oh saya mah minumannya sukanya yang manis-manis, oh saya sukanya minuman yang asam-asam kan gitu. Itu dari situ aja manusia itu udah berbeda-beda. Maka di sini Islam hadir untuk untuk menstabilkan gitu kan, apa yang manusia butuhkan gitu ya. Maka ada standar halal dan haram, ya kan gitu. Jadi sehingga apa? Sehingga manusia itu bisa ya kan memiliki tujuan yang sama, memiliki tujuan yang sama, sehingga apa? Kita bisa sama-sama menjadi hamba-hamba Allah yang teratur gitu ya, hamba-hamba Allah yang berstandar gitulah, hamba-hamba Allah yang memiliki level gitu. Apalagi bagaimana kita menentukan standar kebahagiaan, ya kan karena ketika standar orang itu berbeda-beda dan gak jelas kan gitu kan, maka Allah memberikan standar kebahagiaan, bagaimana Islam menjawab itu. Nah gitu. Nah, sehingga apa? Ketika kita melewati batas dari itu, kita akan merasa, oh saya ini udah kelewatan batas gitu kan, ataupun saya masih kurang gitu kan, sebenarnya mungkin saya belum bahagia, bagaimana Islam menjawabnya. Nah gitu.
Itulah indahnya Islam, hadir di depan kita, hadir di tengah-tengah kita, menjawab segala kegelisahan kita. Nah, mungkin bisa dilanjut pada slide selanjutnya. Nah, di sini saya membeberkan, di sini ada beberapa kasus teman-teman ya, ini saudara-saudara kita yang mungkin di sana pergaulannya tidak terjaga, ya kan? Di sana pergaulannya mungkin toksik kan gitu kan, ataupun misalnya dia broken home kan gitu. Nah, maka hal yang patut kita syukuri hari ini adalah kita masih bisa ngaji, ya teman-teman. Kita masih bisa membuka kitab, kita masih bisa mengikuti kajian meskipun itu online. Nah, tapi ini perlu kita syukuri karena apa? Di luar itu tidak ada yang bisa menjamin, gitu. Maka teman-teman yang sudah memiliki ilmu di sini, nah coba praktekkan teman-teman ke teman-teman kita di luar sana, gitu ya. Karena mereka membutuhkan orang-orang itu yang berilmu, gitu. Bahkan saya pernah sempat ya ada amanah mengisi TPA gitu ya anak-anak gitu. Nah itu lucu cukup. Jadi saya kan itu kan pas itu lagi Ramadan ya, teman udah Ramadan beberapa tahun yang lalu. Saya bilang kan gitu, nanti pas Ramadan kita iktikaf ya gitu. Habis sering nanya kan gitu, bang iktikaf apa? Itu iktikaf itu apa kan gitu. Nah dari sini kita berarti terus bahkan mungkin iktikaf itu adalah sesuatu yang mungkin kita sudah pahami kan gitu. Kita sudah sudah sering mendengarnya. Tapi apa? Bagi mereka mungkin yang belum pernah mendengar kata istilah iktikaf itu banyak mungkin teman-teman. Nah, apalagi mungkin yang belum paham tentang bagaimana pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu juga adalah tugas kita. Nah, maka teman-teman, bagaimana kita menggapai sebuah kemuliaan itu adalah bagaimana kita perbaikan pada akhlak kita, gitu ya. Akhlak seperti apa? Yaitu apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, maka kalau kita bisa mau menjadi orang yang mulia bagi siapa tadi? Standar Islam. Ya. Mohon ditunggu ya, kemungkinan jaringan Kak Risannya. Baiklah. Habis. Oke. Apa ya? Mungkin bisa dilanjut lagi. Tadi lupa ngecas. Oke.
teman-teman semua, kembali lagi ya, bagaimana ketika kita ingin menggapai sebuah kemuliaan, maka kita harus mencari standar lagi nih, siapa orang yang pernah bukan saya, siapa sih orang paling mulia di dunia ini, ya. Maka Allah menjelaskan bagaimana sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di sini Allah telah memberikan di sini panutan untuk kita semua. Ya. Maka tak salah ketika Allah itu menjadikan gitu kan rasul-rasulnya itu berwujud manusia agar apa, bisa ditiru oleh kita semua. Bayangin aja kalau teman-teman Rasul SAW itu berupa malaikat kan gitu, mungkin kita nggak akan pernah bisa niru kan gitu. Kalau misalnya kita melihat ya dari hadis-hadis kan gitu, bagaimana wujud dari malaikat itu ya memiliki sayap yang sangat lebar kan gitu kan, kemudian wajah yang bercahaya dan sebagainya kan gitu. Nah itu mungkin kita tidak akan bisa sanggup untuk menirunya, tapi baiknya Allah teman-teman, ternyata Allah memberikan kita wujud yang itu seperti kita, ya sama-sama manusia yang itu bisa ya, memberikan contoh uswatun hasanah terbaik dan contoh terbaik yang telah Allah ya, ciptakan gitu. Nah maka kalau misalnya kita ingin merubah akhlak kita, maka ubahlah akhlaknya seperti orang yang mulia, ya orang-orang yang itu berhasil menggetarkan langit-langit gitu kan. Itu bagaimana Rasul SAW dan para sahabat nggak jauh-jauh kan gitu ya. Sebenarnya kita nggak perlu capek-capek ribet-ribet kan gitu niru siapa kan gitu, kita mencari jati diri gitu, itu membuang-buang waktu ya. Karena Allah telah memberikan wujud terbaik kan gitu untuk kita tiru gitu kan, nggak perlu kita modifikasi itu gitu ya. Nah tinggal jadi inilah standar kita kan gitu ya. Meskipun ini standar yang sangat luar biasa, maka perjuangan untuk mendapatkan standar ini pun luar biasa gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kita misalnya zaman sekarang kan remaja tuh masa-masanya mencari jati diri, ataupun remaja-remaja kita sekarang tuh ya lagi zaman-zaman insecure ngeliat orang kan gitu kan, lagi ngedown dan sebagainya. Nah itu sudah biasa ya. Tapi ya tadi kembali lagi, ternyata Islam memberikan solusi untuk kita semua. Agar apa? Tidak terjadi hal-hal yang seperti ini yang ditampilkan di layar gitu. Bagaimana ya kasus HIV itu tersebar kan gitu karena mungkin ada hubungan yang tidak halal kan gitu ya. Kemudian banyak sekali kekacauan kan gitu ya. Ya luar biasa lah teman-teman ya. Karena apa? Ya tidak memakainya akhlak yang sesuai dengan Rasul dan para sahabat. Nah, bahkan Allah pun telah memberikan panutan juga untuk kepada para akhwat kan gitu ya, yaitu meniru siapa? Istri-istri Nabi kan gitu. Nah istri-istri Nabi inilah yang bisa menjadi ya, panutan untuk para akhwat gitu kan, bagaimana menjadi seorang perempuan yang baik, ataupun hingga nanti bagaimana menjadi seorang istri yang baik kan gitu. Luar biasa ya Islam ya teman-teman ya, bagaimana pokoknya mas speechless lah gitu ya, bisa ternyata selengkap itu teman-teman ya untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Semuanya terjawab apapun masalahnya, tinggal masalahnya kita mau mendapatkan ilmunya atau enggak, kita mau mempelajarinya apa enggak gitu. Karena kenikmatan Islam itu enggak akan pernah kita rasakan kalau tanpa ilmu ya. Maka kalau misalnya suka ada di opening kajian gitu. Alhamdulillah segala puji milik Allah untuk salam yang telah memberikan kita banyak nikmat ya. Mulai dari nikmat iman ya, nikmat Islam. Nah pertanyaannya, nikmat Islam seperti apa yang kita dapatkan ya, kalau misalnya kita nggak punya ilmunya? Nah maka dengan kajian-kajian seperti inilah teman-teman kita bisa mendapatkan semoga dengan kajian seperti ini kita bisa mendapatkan kenikmatan Islam itu. Nah kenapa para ulama itu bisa ibadahnya segetol itu kan gitu, bahkan menggali hukum yang sedalam itu kan, mempelajari Islam yang sangat luar biasa luasnya, kalau bukan karena ilmu kan gitu kan, dan hidayah dari Allah itu nggak mungkin bisa. Nah, maka inilah yang penting ya, kita sebagai kolaborator ini ya, karena Islam itu sangat memuliakan ilmu, bahkan kita pun dikasih tutorialnya bagaimana cara belajar yang benar. Kurang apa coba ya kan ya. Kalau misalnya teman-teman buka kitab Talimul Ta'lim atau Adabul Alim, nah kan gitu ya, karya Kiai Hashim Asy'ari kan gitu kan, Adabul Alim itu luar biasa teman-teman. Bagaimana kita tuh bahkan nggak boleh ngasal gitu dalam menuntut ilmu. Bahkan kalau misalnya tadi panitia mengarahkan, mungkin kita harus berwudu gitu kan, ataupun kita menghadap kiblatnya itu ada dalilnya gitu ya. Ya kalau misalnya kita teman-teman buka kitab Talimul Ta'lim di situ ada. Nah inilah bagaimana kompleksnya Islam ya. Kompleksnya Islam mengenai banyaknya sekali aturan, bukan untuk meribatkan kita, bukan untuk membuat kita menjadi repot ataupun kita merasa terhalang-halangi, tetapi justru inilah agar kita jalannya semakin mulus gitu ya. Gak kayak jalan di Lampung kan gitu, nggak canda-canda. Nah
Mungkin kita lanjut lagi kepada slide selanjutnya. Nah, ingat dengan garis yang tadi ya. Nah, garis yang tadi. Nah, teman-teman, garis yang panjang tadi yaitu Yaumul Ba'ats itu ya. Hari kebangkitan kita, hari dimana ini adalah hari yang abadi, teman-teman. Semoga aja kita bisa ketemu lagi di sana gitu ya. Mungkin kita belum pernah ketemu di dunia gitu kan, mungkin baru secara offline. Semoga kita bisa ketemu bukan di kompleks surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, tapi teman-teman, yang bukan kita soroti itu bukan surganya. Ya, kali ini kita bukan mensoroti bagaimana kenikmatan surga itu yang tak terbayangkan. Tapi yang kita soroti sekarang itu adalah bagaimana kekalnya kita nanti, takutnya misalnya kita kekalnya di neraka. Nah, yang membuat seram neraka itu bukan hanya api panasnya, tapi mereka, orang-orang yang berada di dalam neraka itu adalah abadal abidin, selama-lamanya. Kalau masalah di dunia kita mendapatkan kesusahan, akhirnya insya Allah kita akan ada kemudahan. Setiap tangisan, ya kan, diakhiri dengan senyuman, gitu kan. Setiap kesengsaraan, insya Allah akan ada sebuah pertolongan. Tapi bagaimana orang-orang yang berada di Yaumul Ba'ats, orang-orang yang berada di neraka itu, naudzubillah min dzalik, gitu. Dibayangin aja itu kan, dibakar selama abadi gitu kan, ya Allah, gitu kan, gitu. Nah, karena ya nggak kebayang teman-teman, orang kita sakit aja kan gitu, sakit pusing aja, baru pusing aja kita udah sehari pusing aja udah kena betah, ini apalagi udah mah. Ya kalau saya teman-teman buka Al-Quran ya, itu bagaimana siksa-siksa api neraka tuh digambarkan oleh Allah. Ada yang kulitnya itu ya perutnya itu dirobek dan sebagainya, itu kan serem banget ya teman-teman. Ada yang dibelenggu kan gitu, kudu kan gitu, pun majahi masallu kan. Cuma fisilasi yang darmaha sebelum nadiro pas duku, bagaimana seramnya malaikat Malik kan gitu. Dan itu nggak akan kebayang teman-teman, ya nggak akan kebayang gitu, di luar nalar kita. Nah itu jadi teman-teman, yang kita dapatkan hari ini, semoga ya dengan kita perbaikan akhlak, nah kita dijauhkan oleh Allah SWT dari hal-hal tersebut. Mungkin bisa dilanjut lagi pada slide selanjutnya. Nah, lalu teman-teman, ketika kita melihat tadi garis yang pendek tadi ya teman-teman, ada pertanyaan, apakah cukup kita mengumpulkan amal kita? Apakah cukup kita mengumpulkan di amal yang di waktu yang sebentar ini untuk waktu yang lama nanti? Gitu ya. Apakah cukup dengan sholat kita? Apakah cukup dengan ibadah-ibadah kita itu kan? Nah, maka teman-teman, disinilah pentingnya kita memiliki ilmu, gitu kan? Inilah pentingnya kita memiliki ilmu untuk menjalani segala kehidupan kita. Nah, maka teman-teman tahu kan MLM, ya, investasi. Nah, insya Allah kita akan bahas. Nah, tapi bukan MLM dalam ilmu ekonomi, bukan ya. Tapi bagaimana kita MLM dalam kebaikan. Nah, mungkin bisa dilanjut lagi selanjutnya. Nah, yaitu apa yang membuat kita bisa cukup? Ya. Yang ini insya Allah amalan ini membuat kita bisa ya. Semoga dengan amalan ini kita bisa mendapatkan ya kebahagiaan di dunia akhirat nanti. Di dunia ini dan di akhirat nanti. Nah, teman-teman, ada yang pernah mendengar kata investasi? Saya yakin pernah ya. Nah, investasi adalah merupakan salah satu bagaimana kita tidak mengerjakannya, ataupun kita cukup mengerjakan sekali, tapi kita mendapatkan ganjaran yang banyak, gitu kan. Nah, yang dimaksud gitu kan, kita ingin memiliki umur panjang itu bukan berarti kita umurnya harus 1000 tahun, tidak. Tapi apa? Bagaimana ketika kita mati, kita itu seakan-akan hidup. Nah, ini adalah rahasia para ulama, ya kan? Kita mengenal Imam Syafi'i. Beliau adalah seorang ulama yang mungkin umurnya hanya sekitar 63 tahun. Hidupnya cukup singkat. Tetapi apa? Namanya selalu tersebut bahkan hingga zaman sekarang. Sudah bahkan beratus-ratus tahun kemudian namanya masih disebut, gitu kan. Ya kan gitu. Kebaikannya selalu teringat oleh orang-orang yang mengikutinya, kan gitu. Nah, maka investasi inilah teman-teman yang membuat kita selamanya hidup. Nah, lalu apa saja amalan investasi ini? Gitu. Nah, teman-teman masih ingat di bulan Ramadan kemarin ada sesuatu yang spesial yang jangan sampai kita lewatkan. Yaitu apa? Malam Lailatul Qadar. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala itu ya
mengadakan gitu lah ya. Kenapa Allah tuh memberikan sebuah hadiah spesial ini kepada kita. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surat ini asbabun nuzulnya itu bagaimana mengisahkan ada seorang Bani Israel, seorang lelaki, seseorang dari kalangan Bani Israel yang dia itu berjihad selama 83 tahun. Ya, berarti ibaratnya 1000 tahun. Itu baru berjihadnya. Bagaimana umurnya kan gitu. Jihadnya aja 83 tahun, apalagi umurnya. Kemudian di sini Rasul SAW itu bersedih. Gitu. Mengapa umur umatku itu pendek-pendek, gitu ya? Sehingga mungkin tidak bisa mendapatkan kesempatan seperti Bani Israel tadi, laki-laki seseorang dari Bani Israel tadi. Dan maka Allah firmankan, ya, inna anzalna fi lailatul qadar. Dan maka Allah di sini memberikan kita malam yang spesial, di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan ataupun 83 tahun kurang lebih. Nah inilah, jadi banyak sekali amalan-amalan itu yang bisa menjadi investasi kita. Nah teman-teman, jadi jangan sampai kita ya terlewat misalnya event-event seperti kemarin, event-event Ramadan itu. Nah, untuk apa itu? Nah, itu adalah sebagai amalan penyeimbang kita agar kita bisa seakan-akan umur kita itu panjang, gitu ya. Nah, kebayang teman-teman, kalau misalnya itu baru sekali mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana kalau misalnya seandainya kita setiap tahun mendapatkan malam Lailatul Qadar, berapa umur kita ibaratnya, gitu ya. Berapa amal kita coba ya. Ini nggak terbayang. Nah, ini adalah khusus spesial buat kita semua, teman. Ya, khusus sekali lagi khusus spesial buat umat Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah, maka di sini kita perlu investasi. Lalu apa yang bisa kita investasi sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan? Itu adalah pahala kita. Ini kita harapkan. Nah, maka para ulama itu mereka mengajarkan apa yang telah diajarkan jadi guru, gitu kan. Nah, jadi banyak sekali amalan-amalan yang itu bisa mengantarkan kita pada investasi pahala. Dan salah satunya ketika kita memperbaiki akhlak kita, yaitu bagaimana kita meningkatkan level standar kita, bahwa kita ini bukan muslim yang biasa, kan? Tapi muslim yang bisa mengubah, kan? Ataupun muslim yang bisa mengubah peradaban, kan? Sebagaimana peradaban yang saat itu masa-masa seperti para sahabat yang bisa merubah, kan? Dari zaman jahiliyah hingga bisa menjadi zaman yang penuh dengan cahaya, zaman yang penuh dengan keberkahan, gitu ya. Nah, maka ini ada investasi mereka, gitu. Maka seandainya, gitu kan, ada bahkan sebuah kalam, gitu ya, ada sebuah keterangan, seandainya Sayyidina Abu Bakar itu dihitung pahalanya dengan seluruh umat manusia, maka niscaya amalan Sayyidina Abu Bakar itu lebih berat daripada manusia yang lain. Lah, kenapa? Karena amalan investasinya, gitu kan. Karena Sayyidina Abu Bakar itu adalah salah satu orang yang pertama masuk Islam. Dan sekarang jumlah umat Islam itu sudah bahkan bisa miliaran. Berapa pahala yang ngalir kepada Sayyidina Abu Bakar? Nggak kebayang teman-teman ya. Nah, maka disinilah siapkan amalan apa yang bisa menjadi investasi kita. Sekaligus kita memperbaiki akhlak kita. Nah, gitu kan. Tadi jadi bahwa kita tuh bukan muslim yang B aja, gitu. Bahkan bukan hanya sekedar muslim yang out of the box, tapi apa? Muslim yang without the box. Maksudnya apa? Kita tuh nggak pakai kotak untuk mikir, gitu ya. Kita pikirkan apa yang tidak orang pikirkan, gitu lah. Ibaratnya gitu. Jadi apapun yang itu bisa menjadi investasi pahala itu, maka kita ambil. Demi apa? Ya tadi, kemuliaan kita sebagai hamba Allah. Nah, sebaliknya yang harus kita jauhkan itu apa? Yaitu adalah dosa investasi. Dosa investasi ini jauh lebih berat daripada dosa biasa, ya kan? Karena kalau dosa biasa itu hanya satu, ya kan? Allah tidak membalas sebuah keburukan melainkan hanya sebanding dengan keburukan itu. Tapi bayangkan jika misalnya naudzubillah ketika kita membuat keburukan kemudian orang lain pakai keburukan kita itu, ya, sehingga ketika kita mati orang itu tetap dan kita tidak bertaubat kepada Allah, nah maka bisa jadi keburukan itu akan selalu mengalir kepada kita. Naudzubillah min dzalik, gitu ya. Nah, maka ini seremnya dari investasi dan luar biasanya sebuah investasi. Jadi gitu teman-teman, mungkin kurang lebih untuk sharing kali ini mungkin segitu ya. Jadi teman-teman, bagaimana kita ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan, nah maka
perbaiki akhlak kita lagi dan coba kita review lagi apa yang salah dari kita, gitu ya. Dan teman-teman, membuka lembaran baru itu nggak harus tahun depan, nggak harus awal tahun, kan? Nggak harus awal tahun untuk kita memuhasabah diri. Cukup di malam ini, gitu kan? Mungkin kita bisa untuk muhasabah diri agar kita bisa menjadi hamba yang lebih baik esok hari, gitu ya. Jadi gitu kan, kadang suka gitu ya, waktunya kita membuka lembaran baru, gitu kan. Saya pas awal tahun suka gitu ya. Padahal teman-teman, ada sebuah nasihat dari teman saya yang membuka lembaran baru itu nggak harus tahun depan, gitu kan. Besok juga bisa, gitu. Nah, ya teman-teman, sekali lagi, nah itulah mungkin sedikit ya ilmu, semoga bisa kita dapatkan di hari ini. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman semua dan semoga bisa diamalkan di hari besok, kayak gitu ya. Di hari Ahad yang mungkin besok teman-teman juga pada libur, nah mungkin bisa mengisi liburannya dengan hal yang insya Allah semoga bisa bermanfaat, gitu ya. Mungkin bisa bertafakur alam, gitu kan, mungkin ke puncak, gitu kan, mungkin ada teman-teman yang di Bogor bisa ke puncak, ataupun teman-teman yang di pesisir pantai coba cek lagi kondisi ya alam sekitar kita, gitu kan. Bagaimana luar biasanya Allah telah menciptakan bumi kita ini ya, dengan segala kenikmatannya, gitu ya. Nggak usah jauh-jauh, kita lihat aja ke diri kita sendiri, bagaimana luar biasa Allah menciptakan kita, ya kan, dengan tubuh yang luar biasa ini, kan, gitu kan, dengan ya luar biasa lah, ya kan, gitu ya. Pokoknya segitu. Nah, mungkin segitu ya teman-teman. Mungkin bila ada pertanyaan nanti mungkin bisa di sesi pertanyaan, semoga bisa dipahami dan bisa dipraktikkan. Mungkin segitu dari saya, kurang lebih maaf, wallahu alam. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Alhamdulillah, Masya Allah. Materi malam ini sangat-sangat luar biasa dari pemateri yang tentunya juga Masya Allah tak kalah luar biasanya. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, tafadhol bisa bertanya melalui on mic, dan untuk yang on mic mungkin hanya 3 pertanyaan saja, sisanya lanjut di kolom chat. Tafadhol yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Ya, untuk Kak Fasbir, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, tadi saya mendengarkan bahwa ada pemateri yang menjelaskan mengenai ayat, yaitu sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Nah, dari sini kan bahwa dalam ayat ini kan menjelaskan bahwa gunung dan langit dan bumi menolak amanat karena khawatir apakah ini bukan dari bentuk bahwa mereka itu bisa juga berpikir. Nah, dan manusia yang menerima dianggap bodoh. Kira-kira apa yang menjadi keistimewaan dari manusia? Sedangkan seringkali kita mendengarkan bahwa manusia ini, keistimewaan dari manusia kan ada pada akalnya, dia bisa berpikir. Mungkin itu saja yang pertanyaan saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, tafadhol Kak Ihsan mau menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, innal a'rada amanat 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Nah, di sini ayat ini ya, bagaimana kita ya sebenarnya sebagai manusia ini ternyata ya kita memiliki sifat ya, yaitu ya ini di sisi lain dari bagaimana kita sebagai hamba ya. Tentu kita sebagai hamba ini ya manusia ya, bahkan malaikat pun ya pernah berkata kan,
Baik kalau rabbuka malaikata jangan berarti kalau atajalu fima man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Gitu kan. Wahai Allah, kenapa engkau menjadikan manusia ini yang suka menumpahkan darah gitu kan. Yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Gitu kan. Dan sedangkan kami ya Allah, kata para malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami menyucikanmu gitu kan. Ya kan? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya aku lebih mengetahui dari apa yang kau tahu. Jadi di sisi lain manusia itu memiliki sifat ya, sifat-sifat buruk manusia. Itu apa? Dolim. Gitu ya. Dan dolim seperti apa? Ya kan dalil juga jelas kan telah nampak kan kerusakan di langit dan di bumi. Sebab apa? Ulah tangan manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang tidak memakai syariat Allah. Gitu. Manusia yang enggan menggunakan hukum-hukum Allah. Maka itulah yang akan merusak. Gitu. Merusaknya bahkan tidak perlu kita lihat faktanya. Bahkan orang-orang kafir pun dengan diamnya orang kafir itu adalah membuat kerusakan di muka bumi. Lah kenapa? Karena bumi pun sudah tidak ridho karena kekufuran dia, gitu kan? Karena kekufuran dia, bumi pun tidak ridho. Orang-orang kafir itu tinggal di bumi, kan gitu. Nah maka teman-teman, jadi kita ya sebagai hamba kan gitu kan, ya tentu dengan amanat yang ini kan kalian, bahkan bumi pun enggan gitu ya. Innal a'radna amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali kan. Wa abaina, dan mereka enggan ayyahmilnaha untuk mengemban amanat itu. Wa ashfaqna minha wa hamalhal insan, dan sedangkan manusia yang mengambil amanat itu. Nah, jadi di sini teman-teman, ya kita ya sebagai manusia gitu ya. Tentu tugas kita sebagai hamba tadi, karena kita sudah mendapatkan amanat ini kan gitu ya. Nah, maka ya embanlah kan itu, embanlah amanat ini ya dengan bagaimana sebaik-baiknya gitu ya. Nah, jadi teman-teman, mungkin kurang lebih seperti itu ya kepada Kak Fasbir yang telah bertanya. Insya Allah mungkin kalau misalnya masih kurang puas dan butuh jawaban lagi, mungkin bisa ditanyakan kepada yang lebih ahli. Oke. Mungkin segitu ya. Baik, lanjut Kak Sri Kurnia. Betul Kak. Assalamualaikum. Saya izin bertanya Ustadz, amalan apa yang harus saya lakukan agar saya bisa ikhlas memaafkan seseorang yang sangat-sangat menyakiti saya dan menzalimi saya. Sempat dengar di beberapa kajian gitu bahwa memaafkan orang itu ganjarannya besar gitu. Saya sedang proses memaafkan orang tersebut gitu. Tapi kadang suka susah Ustadz, soalnya kadang ngelihat dia bahagia itu kayak gimana gitu Ustadz. Terus padahal kan belum tentu dia benar-benar bahagia, bisa saja itu sebenarnya dia sedang istidraj gitu Ustadz, soalnya dia bahagianya melakukan dosa gitu. Mohon Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya, sudah satu kata yang membuat kita itu bisa kuat menghadapi segala cobaan. Sabar. Ya, nah itu salah satunya. Nah, tetapi tentu sabar ini kan gak mudah guys kan ya. Sabar ini kan tentu butuh proses untuk mempelajari sabar itu sendiri. Butuh banyak pengorbanan untuk sabar ini. Ya. Karena al-ajru biqadri masaqqah kan gitu. Kurang lebih seperti itu ya kalau nggak salah, mungkin bisa dikoreksi. Nah, ganjaran itu sesuai dari kesusahannya. Gitu ya. Dan ingat teman-teman, segala ujian yang Allah berikan kepada kita tuh nggak mungkin nggak mungkin kita tuh nggak mampu gitu loh. Ya. Segala ujian yang kita hadapi saat ini berarti Allah telah memilih kita sebagai orang yang mampu untuk menghadapi ujian itu. Mungkin tidak semua orang mendapatkan ujian yang sebesar mungkin tadi Kak Sri ya. Berarti Allah yakin Kak Sri ini bisa melewati hal itu semua. Gitu ya. Bisa melewati segala tantangan itu. Nah, asal Mbak yakin yang gitu kan, bagaimana Allah itu akan membantu. Ya. Allah tidak menjamin hidup ini mudah. Tetapi Allah menjamin setiap kesusahan itu ada kemudahan. Benar? Ya. Nah, maka
maka tadi ya khususnya buat saya sendiri juga, tentu kita memiliki ujian yang berbeda-beda, gitu ya. Dan amalannya itu bahkan Allah cukup jelas saja bahwa karakter seorang muslim itu ya tadi, ya bagaimana ya tawakal, dan sabar dan sebagainya itu. Karena itu ya tadi kunci dari kebahagiaan kita. Dan kita nggak tahu misalnya orang tadi itu ya kayak bahagia atau enggak, istidros atau bukan, itu bukan urusan kita. Yang penting urusan kita sendiri gitu kan, karena kita tahu ya diri sendiri aja, kita nggak bisa melihat batin seseorang, membaca pikiran gitu kan, membaca otak kayak misalnya di anim-anim kan gitu, nggak bisa. Nah, maka yang perlu kita lihat bahwa diri kita ini, gua nih layak gak sih kan disebut hamba Allah. Saya ini dengan cobaan ini kan gitu kan, ya mungkin ada orang yang lebih menderita daripada saya kan gitu. Ya, karakter sebagai seorang muslim bahkan kita tuh bukan menyalahi orang lain, tapi apa yang salah dari saya ya, aduh tadi saya kok ngomongnya tadi kayak nggak enak ya, aduh takutnya nyakitin hati dia kan gitu. Nah contohnya seperti itu gitu. Jadi sekali lagi ya tadi bahwa ya segalanya itu pasti ada ujiannya ya apapun itu. Nah tapi ya bagaimana Allah tuh telah memberikan amanat memberikan keyakinan memberikan kesempatan bagi kita, tinggal kita tentu Allah akan tahu kita tuh insya Allah akan sanggup kan, ketika kita memakai aturan dari Allah SWT. Mungkin kurang lebih seperti itu Kak, kurang lebih yang mohon. Oke, baik. Kita lanjut aja pertanyaan di kolom chat ya Kak. Ya. Dari Kak Aprilia Rahmawati. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, setiap umat itu kan pasti pernah diuji dengan naik turunnya iman. Bagaimana cara untuk meyakinkan diri bahwa kita bisa melewati ujian turunnya iman kita tersebut? Syukron. Al-iman itu yazid wa yanqus itu ya. Iman itu akan naik dan turun. Nah, ada sebuah percakapan antara seorang sahabat dengan Nabi SAW yang kurang lebih ya kita baca Indonesia saja. Dia percakapan itu, wahai Rasul, kalau salah sebutkan apa gitu. Yang saya itu tidak perlu menanyakan lagi kepada siapapun, ya kan? Kecuali engkau ya Rasulullah. Kata Rasul apa? Kul amantu billahi kumastaqim. Mungkin kalau ada yang cukup salah, mungkin ada yang salah, mungkin bisa dikoreksi. Kul amantu billahi kumastaqim. Wasiat dari Rasul SAW kepada kita untuk kita ya menjalani kehidupan ini adalah apa? Kul amantu billahi, ya katakanlah beriman kepada Allah, gitu kan? Berimanlah kamu kepada Allah. Kumastaqim. Kemudian apa? Istiqomah. Mungkin kita tidak asing dengan kata ini. Tapi apa? Ini adalah sebuah kunci, salah satu kunci dari kesuksesan kita, ya kan? Ya mungkin lebih baik kan gitu ya. Kita mungkin dulu memiliki masa-masa lalu yang buruk, gitu kan? Kita mungkin dulu menjadi orang yang mungkin bandel ataupun misalnya bisa dulu toksik dan sebagainya. Itu lebih baik, teman-teman, dari ketika kita saat itu kemudian kita bertawat kepada Allah. Dan jangan sampai yang kita mungkin sekarang ini ya, itu mungkin ada yang sebutnya mantan ustadz kan gitu. Kan naudzubillah kan gitu. Dan justru yang penting ya adalah kita gitu. Ketika misalnya kita mendapat ujian ya kita ya merasakan sendiri lah kan gitu. Iman itu selalu naik dan turun. Nah, maka ya tentu ya tadi karena ya ujian tadi ya teman-teman gitu ya. Jadi ibaratnya kalau dunia itu kayak seleksi lah gitu ya. Seleksi apakah kita layak untuk mendapatkan step selanjutnya kan gitu. Nah jadi semangat terus ya gitu kan. Kenapa? Kuncinya istiqomah. Ya. Istiqomah yang kalau tadi sabar dan sekarang istiqomah ditambah lagi ya gitu ya. Dan ini nasihat juga buat diri saya sendiri pribadi. Bagaimana ya kita pertama istiqomah dalam apa? Dalam menuntut ilmu. Gitu kan? Karena ilmu itu nggak ada yang bentar, ilmu itu nggak ada yang pendek, ilmu itu semuanya luas dan panjang. Nah, maka di situ ya dengan ilmu itu kita akan bisa mengarungi gitu kan samudera kehidupan kan gitu. Karena dengan ilmu juga kita bisa mendapatkan semangat untuk kita selalu istiqomah gitu. Karena Al-Quran itu diturunkan itu untuk kita tuh mikir, ya kan? Di situ disebut afala taqilun, afala tatadzakkarun kan gitu. Apakah engkau melihat gitu? Apakah engkau melihat? Apakah engkau mengingat gitu kan? Nah itulah, itu yang diperintahkan oleh Al-Quran gitu. Untuk apa? Ya tadi agar kita bisa menjadi seorang hamba yang bisa berpikir.
gitu. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman yang tadi yang mungkin nanya. Kalau misalnya masih kurang bisa ditanyakan lebih kepada yang alim. Dari saya mungkin segitu, Bapak. Oke, baik lanjut. Pertanyaan dari MBK Y21. Assalamualaikum, Afan Ustadz. Ketika kita tidak sadar melakukan investasi dosa, lalu kita tidak bertaubat. Lantas bagaimana Ustadz? Syukron. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita melakukan dosa itu nggak mungkin nggak sengaja ya. Kalau nggak sengaja berarti bisa jadi kita nggak tahu. Gitu. Nah, itu nanti akan berbeda ketika misalnya kita tahu sebuah hukum atau enggak. Misalnya kita nggak tahu pacaran itu ternyata haram, nah gitu kan. Nah itu kita nggak akan mendapatkan dosa dari pacarannya itu. Tetapi apa? Kita bisa mendapatkan dosa dari bagaimana kita nggak mempelajari hukum tentang pacaran, gitu. Nah maka sehingga kalau kita nggak sengaja berbuat dosa, gitu kan. Nah maka ya tentu ya beda dengan ya namanya sengaja kan gitu. Antara sengaja dan tidak sengaja itu beda. Sengaja dan tidak sengaja. Nah yang bahaya tadi ketika misalnya kita berbuat dosa kemudian orang meniru, gitu. Nah ini yang agak bahaya gitu ya teman-teman. Jadi tentu ini yang menjadi perhatian buat kita semua bahwa ya berbuat dosa itu ya bahkan jangan pada diri sendiri juga kan gitu lah. Nah tapi apalagi jangan sampai orang-orang itu meniru, ya. Karena kalau meniru juga berbahaya. Kalau misalnya apa kita nggak bertaubat, gitu. Berbeda halnya ketika misalnya kita berbuat dosa kemudian kita bertobat, maka ketika amannya kita tuh bertaubat, gitu ya. Ya. Karena itu amalan spesial ya teman-teman, bertaubat itu. Karena itu bisa menghapuskan kesalahan kita, gitu. Karena kita tidak lepas dari kesalahan ini ketika bertaubat dan kita yakin bertaubatnya itu. Jadi syarat bertaubat itu adalah diantaranya itu pertama kita berniat untuk berhenti melakukannya. Kemudian kita ada rasa menyesal atas perbuatan kita itu, gitu ya teman-teman. Nah, jadi ya hati-hati ya kita dalam berbuat apapun gitu ya. Dan salah satunya juga yang membuat berat kita itu adalah misalnya contohnya amalannya tidak bisa diampuni oleh Allah. Maksudnya apa? Contohnya gini, hutang kepada teman gitu kan. Misalnya kita habis ngebakso sama teman kita kan gitu kan. Ya, mungkin terlihat sepele hutang itu. Nah, tetapi meskipun kita ya kan meminta ampun kepada Allah ya beratus-ratus kali, tapi kalau hutang itu belum dibayar, ya, nah maka hati-hati gitu. Hutang itu nanti bisa itu karena hubungannya antara kita ya hablum minan nas gitu kan, antara hubungan kita dengan manusia. Jadi ya kita sama-sama ya, kita sama-sama saudara kita, sama teman-teman kita itu akrab lah teman-temannya gitu. Jangan bermusuhan gitu ya, karena musuhan tuh nggak enak dan sebagainya gitu. Itu yang perlu kita ketahui bagaimana tentang investasi gitu. Nah mungkin segitu ya Kak, kurang lebih. Mohon maaf bila masih kurang. Wallahu a'lam. Baik, lanjut dari Kak Uswah. Assalamualaikum, Afwan izin bertanya Ustadz, apa hukum orang bernyanyi tentang kemaksiatan dan perzinahan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, karakter dari seorang muslim itu dia menjaga lisan. Karena menjaga lisan itu kan salah satu bagian dari kita mengimani kepada akhirat gitu kan. Gak perlu, mungkin kita gak perlu lah kita membahas tentang hukumnya dulu lah. Tapi kalau misalnya kita lihat dari karakter sendiri kaum muslim, karakter orang beriman itu nggak kayak gitu. Karakternya nggak seperti itu. Tentu ya sudah jelas ya bagaimana menyuruh kepada keburukan itu ya adalah keburukan gitu. Al-wasilatul harami haram kan gitu. Bahkan ya sesuatu yang mubah itu bisa menjadi haram ketika itu membawa wasilah kepada keharaman. Contohnya misalnya HP gitu kan, HP misalnya kita pakai untuk pacaran gitu. Itu HP itu menjadi perbuatan kita itu bisa menjadi haram juga gitu. Nah, kembali lagi ya itulah karakter kaum muslim, karakter seorang mukmin gitu. Jadi kita membangun karakter mukmin dari kapan? Dari sekarang. Nah, gitu. Karena apa? Ya karena kita ingin menjadi orang spesial, nah maka butuh persiapan yang panjang. Ya, butuh mungkin kita banyak kesalahan kan gitu. Banyak kesalahan yang kita jalani, banyak kekeliruan kan gitu. Tapi apa? Kita perbaiki. Gitu. Kita evaluasi. Gitu. Nah, ini termasuk untuk diri saya sendiri gitu. Karena kita sama-sama hamba Allah kan gitu, sama-sama orang yang mengaku sebagai orang muslim yang KTP-nya mungkin Islam gitu kan, kakaknya Islam. Nah, lalu apa bukti kita ya sebagai orang muslim tadi? Nah, mungkin kurang lebih seperti itu Kak.
Wallahu a'lam. Baik, lanjut ya Kak. Dari Kak Fitriani, Bismillah, Kak izin bertanya, cara untuk ikhlas yang benar-benar ikhlas tuh kayak gimana ya Kak? Kadang mulut berkata ikhlas, tapi hati belum bisa terima.